Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Ramadan dengan NIM 25030606131 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara, terkhususnya pada kelas Peternakan B. Berdiri saya di sini untuk menjelaskan mengenai tentang Tractus respiratorius pada Gallus domesticus. Di sini saya memiliki sebuah preparat, yakni bentuk organ dari pernapasan. Nah, untuk bagaimana sih skema napas masuk ke dalam organnya itu? Oke. Jadi begini. Pertama, udara itu akan masuk ke dalam nares. Nares itu ya tempat lubang hidung, terletak di atas paruh, teman-teman. Jadi, setelah udara masuk ke dalam paruh, udara tersebut akan masuk kembali ke dalam trakea. Nah, untuk lebih lanjut saya memiliki sebuah perinan, yakni tentang sirkulasi, tentang respiratorius. Jadi yang pertama, setelah udara itu akan masuk ke trakea. Di sini teman-teman, di trakea udara dari luar tubuh pertama kali masuk melalui trakea. Jadi di saluran itu pernapasan pada unggas, di mana juga trakea ini berfungsi membawa udara dari bagian kepala menuju organ pernapasan di dalam tubuh ini. Lalu selain itu juga udara bergerak ke bagian bawah trakea menuju organ-organ selanjutnya. Baru setelah yang kedua, organ tersebut masuk ke dalam siring. Nah, setelah dari siring, udaranya itu akan melewati siring, yang dimana siring itu juga merupakan organ yang berfungsi sebagai alat membentuk suara pada unggas. Ya, walaupun berfungsi menghasilkan suara, tapi udara tetap masuk melewati bagian ini juga, teman-teman, sebelum menuju saluran berikutnya. Lalu setelah itu udara akan masuk ke percabangan saluran pernapasan. Lalu setelah siring juga udara tersebut akan masuk ke bronkus bronkus. Setelah dari siring, udara akan masuk ke bronkus. Bronkus ini sebagai tempat percabangan dari trakea yang berfungsi menyalurkan udara menuju ke paru-paru, teman-teman. Dan lalu setelah itu udara akan diteruskan ke paru-paru untuk proses pertukaran gas. Nah, setelah itu udara tersebut akan masuk ke dalam paru-paru atau lung. Di sini, teman-teman. Nah, setelah dari bronkus, udara masuk paru-paru. Di bagian ini juga terjadi namanya pertukaran gas, yaitu oksigen dari udara diserap oleh darah dan karbon dioksida dari darah dikeluarkan. Lalu setelah itu udara akan dialirkan menuju kantong-kantong udara. Nah, setelah dari lung atau paru-paru, udara tersebut juga akan turun lagi, masuk lagi ke dalam cervical air sac di sini, teman-teman. Nah, di cervical air sac ini ialah kantong udara leher. Nah, setelah di paru-paru, sebagian udaranya itu akan mengalir ke kantong udara bagian leher. Dan kantong ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara sementara dan membantu memperlancar aliran udara di dalam sistem pencernaan. Nah, setelah itu dari cervical air sac, udara tersebut juga akan menuju kembali ke clavisular air sac, yaitu di sini teman-teman. Nah, di sini juga setelah dari kantong udara bagian leher tadi, udara itu dapat mengalir menuju kantong udara atau clavicula yang berada di bawah bahu gini, teman-teman. Dan atau udara bagian bawah depan. Dan kantong udara ini juga membantu mendistribusikan udara ke bagian tubuh lainnya. Dan setelah itu juga udara itu akan masuk ke anterior thoracic air sac, yakni kantong udara dada bagian depan di sini, teman-teman. Nah, dan setelah dari sebelumnya itu udara akan masuk ke kantong udara thoracic anterior yang terletak di dada bagian depan. Dan kantong udara ini juga membantu menjaga aliran udara tetap stabil selama proses pernapasan. Dan setelah itu juga udara itu akan turun kembali ke
posterior thoracic eye sac atau kantong udara dada bagian belakang. Di bagian sini teman-teman. Di sini. Dan di sini juga setelah dari kantong udara anterior, udara ini dapat masuk ke kantong udara thoracic posterior yang berada di bagian belakangnya teman-teman, di bagian belakang rongga dada. Jadi kantong ini tuh berfungsi sebagai tempat penampungan udara sebelum udara kembali melewati paru-paru. Nah, setelah itu udara tersebut akan masuk ke abdominal eye sac di sini teman-teman. Dan di sini juga setelah dari kantong udara thoracic posterior, udara itu akan masuk ke perut, di mana abdominal yang berada di bagian perut ini atau kantong udara ini merupakan kantung udara terbesar pada unggas. Bisa dilihat teman-teman, besar daripada organ lainnya. Dan juga berfungsi tempat menyimpan udara dalam jumlah yang lebih besar. Nah, setelah dari abdominal air sac, saluran tersebut memiliki mekanisme atau apa sih hubungannya dengan lubang humerus? Jadi setelah dari kantong udara tersebut, udara tersebut sebagian juga dapat masuk ke lubang seperti namanya tulang humerus teman-teman. Tulang humerus, yaitu tulang sayap. Dimana hal ini juga membuat tulang unggas lebih ringan karena berisi udara yang sehingga membantu unggas saat terbang. Mungkin segini saja penjelasan saya mengenai tentang traktus respiratorius. Mohon maaf jika saya ada salah kata, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.